kita ada perubahan lebih baik gitu. Nah ini di hari ketiga sampai dengan hari ketujuh kurang lebih kita nanya ini seperti itu sih, karena terutama untuk produk sabun natural ya, kalau itu sabun natural kan tuh perlu apa ya, perlu ada edukasi. Nah edukasi tuh biasanya kalau saya tuh di hari ketiga, kemarin hari ketiga baru nanyain, baru jelasin malah. Nah hari ketujuh setelah ada ya mulai terasa ada testimoni baik, nah itu tuh yang udah apa poin-poin plus lah buat kita. Terus di slide berikutnya Mbak, di hari ke-15 sama 30, nah kalau kita bicara herbal biasanya atau kita bicara tentang sabun natural, nah di sini tuh udah apa ya? Kalau di awal-awal kan paling cuman oh iya enak, apa kulitnya nggak kering, atau misalnya di kulit tuh keset atau gimana lah gitu kalau misalnya kita bicara sabun natural. Nah kalau udah di hari ke-15 mungkin yang biasanya tadinya ada jerawat, ya, terus tiba-tiba jerawatnya jadi kempes, nah yang kayak gitu tuh. Jadi follow up ini, nah ketika kita memfollow up dari hari pertama, ketiga, 7 sampai 15 gitu. Nah sampai dengan hari ke-30, nah di situ sebenarnya poin kita untuk ada inilah apa, ada mau repeat lagi nggak gitu, atau misalnya kita bisa ngenalin produk kita yang baru yang lainnya lagi. Nah itu terjadi di reseller saya yang memang kebetulan kan yang saya keluarin baru produk yang rumah tangga ya. Setelah itu akhirnya bisa keluar lagi produk softener, setelah itu keluar lagi bleaching, setelah itu lagi parfum dengan teknik ini. Jadi mungkin agak kelihatan ribet ya, atau misalnya udah deh saya skip emang nggak semua sih harus dilakukan. Paling tidak hari pertama untuk nanyain paketnya udah sampai atau belum. Setelah itu hari ketiga sampai kalau saya sih biasanya yang saya lakukan 1, 3, 5, 7 saya agak skip. Nah pas hari ke-30 baru saya tanyain lagi. Itu juga dalam upaya oh ya sudah habis yang kemarin, mau repeat order lagi nggak gitu. Nah jadi pola 1357 ini atau kalau misalnya di skip yang 7 juga nggak apa-apa sih, soalnya yang saya lakukan di 1, 3, 15 kadang saya skip. Yang penting di hari pertama, seminggu pertama sampai dengan pas setelah sebulan dia pakai, nah itu yang memang itu poinnya itu di situ gitu. Nah teknik ini bisa dilakukan di produk herbal, produk kecantikan, sama produk yang buat nurunin berat badan. Nah itu agak efektif di 3 itu ya. Jadi pokoknya yang 1 herbal, kedua kecantikan, terus berat badan. Nah kalau saya karena sabun cuci rumah tangga, nah itu juga saya praktekin di posisi ini juga ternyata malah pertama repeat order sama bilangnya cross selling ya, jadi ada produk lain juga yang terjual gitu. Materinya ini sebenarnya saya mau ngasih 2 materi nih, teman. Aku tunggu pertanyaan dulu dari teman-teman. Kalau misalnya nanti masih ada waktu baru aku ke sesi berikutnya, karena sama sih slide-nya cuman dikit, cuman sekitar 6-7 slide. Oke, gimana teman-teman? Ini sudah ada pertanyaan ya dari Mbak Wida. Slideshow tuh Mbak Siti di ini lagi katanya di print screen ya kalau nggak salah, jadi biar bisa kelihatan kayak Mbak Wida nggak kelihatan tuh. Intinya sih sebenarnya gini Mbak Wid, jadi pola follow up-nya tuh 1 hari pertama, hari ketiga,
hari kelima bisa di skip, hari ketujuh bisa di skip, 15 dan 30. Itu sih emang kelihatannya ribet ya, tapi ini agak efektif untuk bisa pertama repeat order, itu yang pertama. Terus kedua, kita bisa dapetin testimoni yang positif. Itu sih yang aku jalanin, untuk posisi follow up ini. Kenapa bisa ada closing lagi, bisa ada closing pertama, kedua, terus sama setelah itu dia bisa rekomendasi ke orang lain juga. Kadang di closing yang terakhir itu dia bisa rekomendasiin. Sebenarnya yang paling bagus rekomendasiin buat jadi reseller. Jadi buat teman-teman yang sekarang udah punya produk, Mbak Wida tuh jamu itu ternyata hari ini tuh banyak orang yang membutuhkan pendapatan samping. Jadi pendapatan di luar pendapatan dia yang utama gitu. Itu ternyata banyak banget gitu. Produk aku aja yang sabun cuci itu cuman aku kasih margin ke mereka 3.000 sampai 4.000, itu ternyata mereka happy gitu, dalam artian itu mau gitu, orang mau jualin. Jadi berarti hari ini banyak sekali orang yang mencari peluang untuk melakukan usaha sampingan gitu. Jadi buat kita teman-teman, kenapa enggak gitu, walaupun kita maintain aja 20-30 reseller, let's say taruhlah 20 lah, maintain aja 20 reseller, itu udah cukup ngasih penghasilan yang lumayan, gak hanya buat kita tapi juga buat mereka. Di target itu sebenarnya lebih ke target pribadi. Kalau saya sih terus terang targetnya lebih ke target pribadi, walaupun emang saya ngasih nih, bisa nggak kita challenge 1 bulan bisa omset 1,5 juta misalnya, karena dari 1,5 juta itu kurang lebih 20% mereka bisa dapat penghasilan dari situ gitu. Nah itu di awal-awal. Ini udah masuk bulan kedua, di challenge lagi. Challenge-nya itu biasanya berupa misalnya pembelian 500.000 udah gratis, atau misalnya dapat tambahan produk berapa gitu. Jadi ya itu sih maksudnya, jadi nggak usah takut buat teman-teman yang punya produk hari ini bikin reseller. Jadi tadi pertama karena banyak orang yang pengen banget punya pendapatan ya. Terus yang kedua juga membuka lapangan kerja baru kan, mau nggak mau buat mereka. Nah, slide-nya udah kelihatan belum? Udah, ini sih akhirnya di-share di grup. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ya ini ada materi berikutnya. Ini tentang copywriting ya. Mungkin copywriting agak panjang ya. Apa di next materi berikutnya, terserah juga sih. Gimana Mbak Siti? Saya baru dapatnya 1 ya materinya ya. Iya. Nanti aku ini. Nah, tapi ini kelihatan nggak di meet-nya? Kalau di aku sih kelihatan. Nggak tahu teman-teman. Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Oh iya deh. Kelihatan kan? Ya, kelihatan. Oke, ya itu. Jadi mau dilanjutkan ke materi yang selanjutnya atau mau ke pertanyaan dulu nih baru? Boleh ke pertanyaan dulu aja Mbak. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Nah ini sebentar. Ya pertanyaannya di grup aja. Nah, kalau
ini nih, kapan waktu usaha itu udah siap buat bikin tim reseller? Nah itu kira-kira kapan ya baru Rira? Kita ketika kita sudah siap produknya, produknya udah siap, sudah produknya ready aja. Intinya kalau ketika kita sudah yakin produk kita ready, udah siap jual, nah itu udah siap tuh bikin tim reseller. Kalau misalnya kita belum ready dengan, kalau misalnya kita belum ready, misalnya karena perizinan, belum ada perizinan misalnya, bisa juga kita pakai produk orang lain juga nggak masalah sih. Karena kebanyakan teman-teman yang pakai sistem reseller ini yang nggak hanya produk dia, produk orang lain juga. Sekarang yang paling ini tuh frozen food itu lagi banyak deh. Padahal frozen food tuh tipis banget marginnya, paling cuma 1.000-2.000, tapi iya, apalagi kalau buat sabun ya. Saya terus terang kenapa mulai berani untuk sabun cuci rumah tangga ini, karena perizinannya udah lengkap. Jadi makanya sudah berani untuk bikin reseller. Seperti itu. Dan untuk bisa dapetin 30 reseller dalam waktu sebulan itu mudah kok, mudah. Paling tinggal kita maintain. Memang dari yang 30, let's say taruhlah 30 orang, aktifnya tuh sekitar 10-15 orang itu. Dengan 10-15 orang itu aja juga udah lumayan ya, signifikan omset yang didapat gitu. Jadi untuk kondisi hari ini kan banyak PHK, banyak orang yang gajinya setengah atau gimana lah, pokoknya banyak sekali sekarang tuh orang yang lagi nyari usaha sampingan. Jadi kalau misalnya kita membuat reseller ini sangat ngebantu orang-orang kok. Itu juga saya tadinya nggak yakin gitu, masa sih orang pengen dapat margin cuma 3.000 doang gitu. Ternyata emang bisa, maksudnya ternyata ada gitu. Jadi kan sabun saya harganya 12.500, sabun cuci piring. Terus dijualnya ada yang dijual 16, ada yang dijualnya 17. Emang harga eceran tertinggi itu 17 gitu. Dan berarti kan dari 12,5 ke 17 terus masih ada sekitar 4,5 ya, dan itu ya lumayan. Itu maksudnya lumayan ya, orang mau ngerjain. Malah ada yang bikin misalnya beli dua dapat hand sanitizer gitu, karena kebetulan kan aku juga ada hand sanitizer. Nah, karena apa? Karena berarti kan mereka ada margin 9.000. Nah, yang 5.000-nya tuh buat hand sanitizernya gitu. Nah, ini dari Mbak Wida nih. Ini mulai dengan follow up. Nah, ini aku lihat di grup. Ini mulai dengan follow up. Mereka dapetin pembelinya gimana ya, Mbak? Ya. Ini karena contoh produknya produk aku yang Mbak Wid, sabun cuci rumah tangga. Sabun cuci rumah tangga itu kan sabun, itu kurang lebih sabun itu sama dengan sembako gitu. Semua orang perlu. Jadi even kita nggak kenal orang pun, ya memang harus ada effort dari kita untuk kenalin ke orang. Sebenarnya materi yang pertama yang harus kita lakukan adalah nambahin kontak di phone book. Itu dapetnya dari mana? Itu dapetnya kita masuk ke grup, kita save-in orang-orang yang ada di grup itu. Itu yang pertama. Itu cara kita nambahin kontak, masuk ke dalam grup, kita save-in orang-orang yang ada di grup itu. Setelah itu kita minta izin, Pak, Bu, next ke depannya saya mau ngasih info mengenai produk apa gitu, atau saya pengen ngasih info mengenai sharing mengenai apa gitu. Itu cara yang paling gampang, masuk ke grup, kita save-in orang-orang yang ada di grup itu yang pertama. Terus yang kedua, melalui
media sosial. Facebook aja yang paling gampang. Kita share tentang, misalnya kita punya materi ebook apa gitu, atau kita punya komik ebook apa gitu. Yaitu kita ngomong aja di Facebook. Saya punya materi copywriting gitu. Copywriting. Nah, kan pasti ada yang jawab mau. Nah, yang orang yang jawab mau itu kita masukin, suruh dia kontak lewat WA kita. Jadi intinya gimana caranya orang tuh harus masuk ke kontak kita, ke kontak WA kita. Supaya apa? Supaya kita dapetin kontak WA-nya dia. Itu sama di Instagram juga gitu. Jadi jangan ngobrolnya di DM. Kalau bisa ngobrolnya semua dimasukin ke WA. Di IG juga gitu. Kalau di IG misalnya kita nge-share ada materi, mau nggak saya share materi malam ini, atau misalnya pengen share materi malam ini gitu. Nah, kalau yang jawab mau gitu, nah udah masukin deh tuh ke silakan ya, klik, nanti kasih deh link WA WhatsApp-nya gitu, kasih bit.ly-nya gitu, nanti kan akhirnya dia masuk tuh ke WA kita. Nah, itu di situ. Jadi intinya gimana caranya kita nambahin kontak di phone book kita sebanyak mungkin gitu. Jadi bikin kolabnya di WhatsApp, karena kalau bikin kolabnya di WhatsApp, pertama kita dapat nomor teleponnya dia gitu. Terus jadi kalau pertanyaan Mbak Wida gimana ya, dapetin pembeli yang istilahnya orang itu benar-benar nol gitu, nggak punya relasi, nggak punya apa gitu. Kalau menurut aku ya caranya gitu, masuk ke grup, kita save-in orang di situ, terus kita izin bahwa next ke depan saya mau ngasih info gitu. Kalau misalnya orangnya setuju, oke, kalau enggak ya udah gitu. Terus sama di Instagram sama di Facebook. Kebetulan karena aku mainnya di dua itu, aku nggak main di Twitter. Yaitu kita kasih, kalau di Instagram itu tadi, mau nggak materi malam ini? Nah, kalau misalnya mau, ya tinggal masukin aja ke kontak WhatsApp gitu. Jadi sebenarnya itu pola yang aku jalanin sih. Jadi pola dari 3 itu yang aku jalanin, dan itu lumayan. Nah, setelah itu baru deh main ke status WA. Nah, status WA kita cuci piring, kita nyapu, kita ngepel apa, atau misalnya kebetulan aku karena produknya sabun cuci piring, cuci lantai, bersih lantai, ya udah. Nanti setelah materi berikutnya itu memanfaatkan WA, status WA itu. Jadi nggak usah. Sekarang banyak trik-triknya soalnya Mbak Wid. Jadi buat teman-teman yang ini banyak triknya kok, supaya orang itu masuk ke posisi WhatsApp. Terutama yang paling efektif banget yang bisa kita handle itu di status WhatsApp itu sangat banget bisa kita handle gitu. Kalau di Facebook sama Instagram aja kan kadang kita perlu admin ya. Tapi kalau karena WhatsApp, karena ini yang kita pegang sendiri, ya itu masih bisa kita buka. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya lagi sih? Silakan. Oh ya. Jangan lupa sebelum jualan itu dibikin toolsnya. Nah, ini sebentar saya bacakan. Oh iya. Oh, terima kasih Mbak, dari Mbak Wida Bahrain. Iya. Oke, makasih Mbak Wid, sama-sama. Nah, terus satu lagi yang perlu diketahui, tadi lupa. Jadi untuk masuk ke, kan mungkin ini ya masih related sama pertanyaan Mbak Wid. Kalau masuk ke grup itu gimana gitu ya kan? Sekarang banyak sih grup-grup jualan, atau misalnya banyaklah link-link grup apa gitu, kita juga bisa masuk dari Facebook juga kan ada tuh grup-grup jualan. Nah itu kita bisa ini ke situ gitu.
Jadi sekarang tuh banyak banget celah untuk masuk ke grup apa, grup keto kayak grup apa kayak. Nah itu banyak banget gitu. Saya kadang kalau misalnya malah udah ini sendiri kan, udah harus seleksi grup mana gitu yang harus diikutin. Tapi sekarang sih ya semua akhirnya diikutin karena ya itu tadi salah satunya untuk bisa dapetin, untuk nambahin kontak WhatsApp kita. Oke. Tadi kan Mbak sempat bilang tuh ya, kalau untuk di WhatsApp itu, nanti kapan nih Mbak waktu yang pas buat kita bikin post gitu? Oke. Waktu yang pas buat kita bikin biar status. Pada tertarik untuk membeli ya. Kalau ada yang nerapin pagi, siang, sore, malam. Jadi pagi sebelum orang mulai aktivitas. Kalau sekarang kan pagi tuh mulai dari jam 7 sampai nunggu kantor tuh, jam 7 sampai jam setengah 9. Waktunya jam kantor kan jam 8, jam 9 ya. Pokoknya sebelum dia beraktivitas di kantornya. Itu malah mungkin sekarang WFA ya bisa lebih lama lagi gitu kan. Jadi antara jam 6 sampai jam 9 udah. Nah setelah itu waktunya istirahat jam 12, jam 1. Nah terus waktu-waktunya sore tuh yang orang-orang udah mulai agak santai. Sama malam tuh di jam 8 sampai jam 10. Itu empat waktu yang yang lumayan efektif orang-orang lagi lihat status WhatsApp. Begitu. Jadi satu hari itu minimal atau maksimal ya jadinya ya? Maksimal itu maksimal kita ngirim. Tapi kadang ada juga sih yang produk yang kita jual gitu ya. Tapi kadang ada juga yang ya pokoknya kadang ada yang tiap 2-3 jam sekali, itu juga ada gitu. Jadi seharian tuh dia full dengan status WhatsApp-nya dia gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Tapi menurut saya itu waktu-waktu prime time sih kalau saya bilang ya. Emang pas orang lagi udah agak santai, atau misalnya sebelum dia melakukan pekerjaan. Kadang kalau saya kalau di admin saya itu setiap 3 jam sekali kan malah kalau saya. Oke, gitu. Ini jam 8 ya. Mau kita nambah berikutnya atau bagaimana? Ya, Bu Ruli, mohon maaf, ada satu pertanyaan. Oh, iya apa? Gimana Mas Daru? Ya, yang ini tadi Bu, yang mohon maaf, ini agak ke belakang. Jadi istilahnya, yang penjelasannya tadi itu istilahnya sistem follow up ya? Iya, jadi ini sebenarnya kita sebenarnya ya itu aku bilang ini agak ngacak. Sebenarnya pertama tuh yang harus dilakukan nambahin kontak. Itu nambahin kontak. Setelah itu bagaimana bikin copywriting. Bikin copywriting. 2. Karena untuk follow up itu pun juga harus ada copywriting. Gimana ngejawab kan kadang kalau misalnya di awal tuh sebelum closing kan pasti kan mereka nanyain banyak keberatan tuh gimana, apakah sabun ini ya pokoknya macam-macam lah itu pertanyaan sampai akhirnya dia closing gitu kan. Nah itu juga ada copywritingnya. Jadi nambahin kontak, bikin copywriting. Terus yang kedua yaitu tadi bikin status WA. Jadi 3 materi itu sampai akhirnya baru masuk ke posisi follow up gitu. Jadi ya, makanya saya bilang 1, 2, 3 ini agak ngacak gitu. Nah nanti baru udah semua sistem itu kita buat, kita udah tahu oh ya pertama begini, yang kedua ya. Dan nanti setelah itu baru gimana ya cara ngebentuk resellernya gitu. Sebenarnya proses mencari reseller itu sama kayak kita proses closing jualan barang gitu. Cuman bedanya yang satu kita jualan langsung barang gitu kan. Nah, ini kalau yang langkah berikutnya kita ngajakin orang untuk jadi reseller gitu.
Jadi memang ada tahapan pertama tuh yang tadi nambahin kontak. Kalau bisa sih kontak di HP tuh 10.000 gitu, karena 10 itu kan closing rasionya 1:10 kan, dengan 1.000 kecil, 10.000 dengan 10.000 kontak itu paling tidak 1% aja sudah ada closing gitu. Itu jadi mestinya begitu sih Mas Zara emang. Jadi nambahin kontak, copywriting sama status WA profil. Oh iya. Itu 3 itu aja itu udah lumayan kok, udah lumayan banget. Dalam artian saya yang omsetnya ya antara 15 gitu ya, 15 sampai 20 bisa naik 5 juta aja itu udah lumayan, karena yaitu target masing-masing setiap ini kan setiap reseller kan beda-beda ya. Ada yang sekarang ini baru mulai, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang masih 200 sih. Tapi paling tidak ketika kita nggak jualan, reseller jualan gitu. Nah itu yang penting sebenarnya. Jadi reseller itu perpanjangan tangan kita gitu. Baik, kalau mohon maaf, kalau ini tadi kan Ibu jelaskan tahap 1 sistem tambah kontak, copywriting 3 WA 4 follow up. Biasanya kalau Ibu Ruli, kalau boleh tahu, biasanya Ibu Ruli membutuhkan waktu berapa lama kalau dari tahap pertama sampai tahap follow up? Untuk mencapai satu target lah ya. Jadi misalnya kita bikin iklan, taruhlah kita bikin iklan hari Sabtu misalnya. Iya. Jangan Sabtu deh, karena Minggu, karena hari Senin lah misalnya. Hari Senin. Nah, kita bikin iklan hari Senin. Kalau misalnya iklannya itu yang berbayar kayak FB Ads atau IG Ads, itu udah langsung tuh kelihatan. Udah langsung kelihatan saat itu juga kan ada orang nanya-nanya masuk WA kita gitu. Atau kalau misalnya yang organik kayak di FB atau di IG itu kan organik tuh, misalnya kita bikin posting apa gitu, terus kan pasti ada yang nanya-nanya gitu. Nah ya ketika orang nanya aja itu udah gimana caranya dengan teknik copywriting, gimana caranya kan dia closing gitu. Nah setelah closing itu baru kita lakukan teknik follow up yang tadi. Jadi emang tahapannya tuh masih itu tadi, masukin nambahin kontak yang melalui WA, media sosial. Setelah itu bikin copywriting itu gimana caranya supaya orang yang masuk ke dalam kontak kita itu terjadi pembelian ya kan. Nah setelah terjadi pembelian baru kita melakukan follow up yang tadi. Iya. Terima kasih. Kalau ada dari Pak Siti, Bang Lui mau ke materi yang kedua ya, sambil nunggu ada yang nanya atau bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Nah ini sih sebenarnya materi kedua ini lebih ke copywriting ya. Nah boleh deh. Karena ini juga cuman dikit kok, cuman 1, 2, 3, cuman 7 slide juga. Oke, silakan. Sebentar. Apa sudah terlihat yang saya bagikan? Belum. Nah udah. Kayaknya. Ya udah. Oke, ini lebih ke copy. Jadi teman-teman ini sebenarnya materi copywriting ya. Materi copywriting itu ada e-booknya sih. Jadi nanti bisa aku kasih di grup. Jadi copywriting ini kan kadang kalau di FB sebenarnya udah mulai agak ketat tuh. Kalau misalnya kita jualan nggak bisa langsung nampilin sepatu terus shape terus kita langsung dijual sepatu gitu. Itu sebenarnya sudah mulai kurang tepat ya, karena kadang tiba-tiba tahu-tahu akun kita di ban aja, karena yang itu nggak boleh. Karena sebenarnya pada dasarnya aktivitas promosi di media sosial itu yang namanya sosial media ya tempat bersosialisasi, memang bukan berselingisasi.
Itu benar banget sih, karena memang pernah ada akun di band itu karena terlalu masif jualannya, terlalu biasanya pagi ini posting baju, terus siang posting sepatu yang kayak gitu. Nah itu pernah tuh ngalamin kayak gitu. Jadi memang gimana caranya ya postingan kita di Facebook itu atau di media sosial kesannya maunya sih jualan tapi nggak kelihatan jualan. Nah itu yang perlu diperhatiin di komposisi copywritingnya itu. Terus ya basically kan kalau misalnya ini kita jualan nih, atau kalau kita nonton TV atau nonton apa gitu kan, kalau ada iklan kan kita skip ya sama gitu, karena orang nggak suka dimintain bayar kan. Artinya kalau kita hard selling kayak gitu, otomatis kita harus melakukan pembayaran tuh, ngasih bayaran ke dia. Nah nggak semua orang suka dimintain pembayaran, tapi semua orang suka belanja. Nah itu tadi. Jadi gimana caranya ya kita promosi, sebenarnya posisinya kita promosi tapi nggak kelihatan jualan gitu. Ada juga misalnya pagi, misalnya ada tuh karena ada temen jualan Lemondu, dia cuman cerita selamat pagi, hari ini gini, udah kan minum Lemondu hari ini. Nah itu tipis sebenarnya, maksudnya itu yang tadi saya bilang. Jadi soft selling, sebenarnya dia jualan tapi dibuat sehalus mungkin gitu. Ada satu teman di grup itu Mbak Novi, dia bisa melakukan itu karena dia bagus copywritingnya. Nah ada lagi, nah ini salah satu teknik. Ini ada berapa nih, 1, 2, 3, ada 6, 7 teknik gimana rahasia jualan nggak kelihatan jualan. Satu dengan storytelling. Nah ini storytelling nih. Jadi katanya sekarang kalau pengen jualan, kalau nggak mau hard selling, nggak langsung ke jualannya, mesti rajin cerita gitu. Mesti rajin cerita dalam artian kayak gini, semuanya suka cerita. Iya, kalau baca iklan pasti males, iya banget. Tapi kalau baca cerita mau 1000 halaman itu pasti kita baca gitu. Karena apa? Karena bentuknya cerita gitu. Nah gimana caranya bisa cerita sekalian promosi? Ya ceritain aja, misalnya abis kita pakai sabun charcoal misalnya, atau misalnya abis pakai sabun apalah gitu, kok enak ya kulitnya, ngerasa lembab, ngerasa kenyal atau apa. Nah dari situ sih. Jadi nah kalau ini contohnya herbal nih. Contoh, dulu ada kawan saya yang sakit di bagian pinggang sampai harus keluar ratusan juta untuk ke dokter. Dulu emang gak banyak sih opsinya, belum banyak pengobatan alternatif. Tapi setelah beruntung banget, setelah saya minum konsumsi herbal apa gitu ya, setelah semingguan sakit pinggang saya berkurang gitu. Nah apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Nah itu tuh. Jadi dia cerita gimana setelah dia minum obat Herbal X selama seminggu ternyata penyakitnya berkurang. Terus dia nanya, pernah nggak ngalamin hal yang sama? Itu storytelling tuh. Atau kalau di sabun mungkin dia cerita tentang khasiat sabun itu atau gimana. Atau dia cerita misalnya sabunnya sabun lerak gitu. Cerita kalau lerak tuh udah jarang dipakai sama orang, tapi ternyata manfaatnya luar biasa ya. Nah itu juga bisa. Itu dari storytelling. Gitu. Nah kedua survei. Nah survei ini biasanya ketika kita mengenalkan produk baru gitu, kita mau launching atau mengenalkan produk baru tanpa kelihatan jualan, bikin surveinya aja. Misalnya kita pengen bikin survei dari posisi kemasannya gitu. Nah guys, dengan kemasan misalnya kemasan sabun atau kemasan buku terbaru saya yang berjudul ini, meraih ribuan database dari online, komen ya di bawah ini, atau komen ya di bawah ini. Terus atau misalnya kita bilang mohon doanya ya, kita akan launching sabun Pak Manu misalnya, atau sabun charcoal di tanggal 25. Nah itu juga bisa jadi salah satu
salah satu kita bisa kita soft sellingnya dari situ gitu. Terus yang kedua edukasi. Nah edukasi mungkin kalau sekarang banyak ya tips and tricks edukasi misalnya mengenai kondisi hari ini. 5 tips jitu untuk selalu sehat saat pandemi, pakai masker, jangan lupa 2 layer ya atau 3 layer, jaga jarak, terus jangan cipika-cipiki dulu misalnya, terus selalu bawa hand sanitizer sama jangan lupa cuci tangan gitu. Jadi hal-hal seperti ini nih, edukasi seperti ini banyak kok di Google ya, kita bisa cari hal-hal seperti ini bisa jadi salah satu. Nah nanti misalnya kita kasih edukasi baru deh belakang-belakangnya kita kasih kalau misalnya dengan aktivitas padat ini alhamdulillah dengan konsumsi vitamin A atau minuman lemon misalnya jadi nggak gampang sakit gitu, daya tahan tubuh malah jadi semakin lebih baik gitu. Pas banget untuk jaga daya tahan tubuh kita selama pandemi. Bagaimana dengan kamu gitu. Nah itu juga bisa gitu. Nah kalau quote pasti banyak ya. Kebetulan saya juga sering kalau quote ini tips of the day atau quote of the day ini banyak banget nih. Atau misalnya kadang suka ngambil juga dari grup-grup itu juga bisa tuh. Jadi mulai dari storytelling, mulai dari kasih edukasi, terus quotes. Ini ditaruh aja di ini sebenarnya lebih ke kalau storytelling saya kalau 1 2 3 ini saya lebih banyak lebih banyak buat status itu juga bisa gitu. Itu juga status. Nah, terus berikutnya kegiatan bisnis. Nah, kegiatan bisnis juga bisa. Jadi misalnya hari ini kayak 2 minggu lalu banyak banget kegiatan nyiapin pameran buat kreasi Indonesia, terus nyiapin buat Kementerian Perindustrian nah itu juga, atau misalnya kita ngedrop barang itu juga bisa jadi salah satu aktivitas kita gitu. Kadang di situ ini efektif banget kegiatan bisnis ini kita lakukan di WA status. Lagi ngirim barang, lagi ngerjain orderan. Nah ini bisa banget nih. Atau misalnya pas lagi nge-packing gitu, itu bisa gitu. Nah jadi nah itu tuh. Jadi ada berapa nih? Mulai dari storytelling, edukasi, survei, quote, sama kegiatan bisnis. Nah itu hal-hal yang bisa kita lakukan, status-status itu yang bisa kita lakukan untuk soft selling. Jadi sebenarnya kita jualan tapi nggak kelihatan jualan. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan atau ada yang pengen di-sharing? Oke, Mas Zaro itu sudah. Kelihatan nggak sih? Iya. Kayaknya Mbak Siti mestinya di ini kali ya, mesti di ini. Apa sih namanya itu? Kalau yang lain tapi kelihatan nggak? Mungkin pengaturan di. Kalau aku sih, kalau aku mesti agak di zoom. Agak di zoom baru kelihatan sih. Ya kalau saya sih kelihatan. Aku sih kelihatan. Oke, jadi buat teman-teman aktivitas itu sih yang follow up sama kalau tadi tuh lebih ke bagaimana kita bikin status-status di media sosial sama WA status gitu. Kalau saya
kalau WA terus terang yang paling banget efektif yang saya lakukan tuh di WA status. Itu mulai dari packing, nyiapin sampai istilahnya Gojek datang pick up. Itu juga ini. Kalau transferan sih saya nggak nyaranin ya, karena kayaknya itu ini banget ya, terlalu private ya. Lagi ada nomor rekening itu kayaknya riskan. Baik, mohon maaf Ibu Ruli, ada pertanyaan dari Ibu Wida. Iya, ini copywriting kita yang bikin, Mbak. Jadi tools mulai dari tools marketing berupa gambar. Jadi kita yang nyiapin. Jadi gambar-gambar, terus kalau misalnya tools sampai copywriting, sampai percakapan ketika orang itu pengen beli sampai akhirnya dia closing, sampai akhirnya nyuruh orang itu bayar, itu kan harus ada tahapan percakapan tuh. Terus gimana untuk menghandle keberatan itu semua kita owner yang bikin. Jadi si reseller tuh hanya terima aja dari kita. Sama yaitu salah satu yang perlu kita lakukan, melakukan edukasi gitu. Jadi si reseller itu nggak dilepas gitu aja. Jadi cara jualannya pun juga kita harus kasih tahu paling nggak seminggu sekali, paling nggak gitu. Terus biasanya kan mereka kalau melakukan pembelian kan nggak di ini ya, nggak di grup ya, biasanya japri. Nah kita screenshot aja ngasih tahu ya, congrats ya si A sudah melakukan pembelian ini gitu. Terus jangan lupa testimoni itu juga harus di screenshot. Itu salah satu tools kita gitu. Jadi tools copywriting, tools gambar, itu kita yang nyediain memang. Jadi si reseller tinggal terima aja. Jadi memang sebelum melakukan untuk melakukan tim itu memang banyak yang disiapin. Satu, gambar. Kedua, copywriting. Terutama gambar ya, kalau copywriting sambil jalan itu bisa lah gitu. Gambar sih terutama, terus sama harga. Itu harus ready nyiapin harga. Nah copywriting itu biasanya saya pakai Smart Keyboard Pro. Smart Keyboard Pro itu kita nulis kata follow up aja nanti udah keluar tuh. Nah itu untuk mempermudah supaya kita nggak bolak-balik lagi. Jadi saya juga ngasih tahu buat reseller untuk download aplikasi Smart Keyboard Pro ya atau apa gitu yang lainnya. Nah itu gunanya kita nggak bolak-balik untuk bikin iklan atau misalnya untuk copywriting kita nggak bolak-balik. Jadi ada copywriting buat follow up, ada copywriting buat nanyain transfer, ada copywriting. Nah itu yang harus kita persiapkan. Gitu teman-teman. Ya Mbak Wit tadi aku udah jawab. Per satu customer atau beberapa testimoni dijadikan dalam satu kali posting Mbak. Kalau bisa sih beda-beda. Sekali lagi saya bacain ya. Kalau testimoni itu baiknya. Kalau bisa satu testimoni satu postingan. Gitu. Jadi nggak apa biar. Jadi setiap masing-masing produk itu ada ininya, ada testimoni, jangan dijadiin satu. Atau misalnya kan kadang orang ngasih testimoni banyak tuh, bisa jadi 2 screenshotan. Nah itu juga bisa. Terus kalau bisa ya nomor rekening ditutup ya, karena itu riskan. Jadi ya. Berarti istilahnya dalam walaupun satu produk istilahnya harus testimoninya harus banyak ya.
Iya, jadi makanya sebelum kita jualan produk itu, ya kalau saya karena emang dari awal produknya sabun cuci itu, jadi saya punya banyak tabungan testimoni banyak gitu. Nah itu yang akhirnya jadi bahan tools saya buat reseller. Jadi pokoknya mulai dari sekarang, atau misalnya kita mau pakai produk orang lain gitu, kita pastiin dulu dia punya sistem toolsnya udah bagus, maksudnya udah ada belum gitu. Kayak saya kemarin juga sempet tuh jualan keripik brownies kering. Iya. Itu saya pastiin foto produknya udah ada, videonya udah ada, terus copywritingnya udah ada. Nah jadi udah kita tinggal kupas aja. Jadi juga memperlancar jualan reseller juga sih. Jadi emang itu yang mesti disiapin. Baik dengan Bu Ruli. Ini tadi pembahasan kita istilahnya harus di-push lewat WA atau Facebook ya Bu. Bagaimana dengan? Jadi semua pokoknya endingnya tuh harus di WA Mas Zaro. Jadi jangan di Facebook, jangan di IG, jangan. Jadi endingnya tuh semua harus masuk ke WA. Karena apa? Karena di WA itu kita bisa follow up balik. Follow up itu terjadi di WA ya. Follow up dan closing. Jadi closing tuh tidak terjadi di media sosial, enggak. Jadi closing dan follow up itu terjadi di WhatsApp. Jadi makanya kalau pengen, jadi kan misalnya pengen info lebih detail lebih lanjut, baru kasih nomor WhatsApp kita gitu. Atau kasih jangan nomor WhatsApp, misalnya bit.ly / beli dong atau apa. Nah itu sebenarnya link untuk masuk ke WhatsApp kita gitu. Kalau misalnya nggak mau nomornya ini ya kelihatan. Jadi bit.ly terus info dong atau beli dong. Nah itu sebenarnya ketika dia klik itu dia masuk ke nomor WhatsApp kita. Nah terjadinya pembelian follow up itu semua di WhatsApp. Pertama kan akhirnya kita juga tahu kontak dia kan. Iya. Gitu. Dengan Bu Ruli biasanya kalau istilahnya kan ini kan sistem reseller ini kan istilahnya jualan jauh ya, bukan kayak jualan di pasar ya. Ya, ini sistem pengirimannya Ibu biasanya pakai jasa ekspedisi apa aja? Kalau sekarang banyak banget bisa kalau yang satu hari kan bisa, kalau jaraknya nggak terlalu jauh bisa pakai ojol kan, bisa pakai ojek online. Kalau yang jaraknya udah, atau misalnya kita kalau sekarang banyak deh bisa pakai Wahana, Tiki atau apa Paxel, Health. Itu fleksibel ya, fleksibel. Iya. Kadang kalau misalnya pakai Wahana, kalau saya kalau deket-deket sih sering dapat banyak promo-promo Grab atau Health, ya udah pakai itu aja. Yang penting win-win solution lah. Kalau soal ongkir mah cari yang win-win solution gitu. Iya. Nah ini Mbak Feni. Iya, dengan Mbak Feni Kartika mau bertanya lagi nih. Iya. Kalau jarak postingan satu ke yang lain berapa lama ya Bu? Kalau postingan di Facebook atau Instagram itu Oh ini kayaknya posting di WA ya Bu ya. Kalau gini kan titik-titiknya panjang, maaf saya juga jenuh juga bacanya Bu. Kalau di WA benar kan? Kalau di WA saya jarang ya panjang-panjang. Jarang panjang-panjang kalau di WA. Kalau bisa sih kalau di WA sih yang ini mungkin ya. Kalau storytelling enaknya memang di Instagram sama di Facebook ya. Kalau storytelling. Kalau di status WhatsApp lebih ke apa ya? Kalau bisa sih yang singkat-singkat aja gitu. Atau kalau status WhatsApp tuh saya lebih suka video atau foto ya. Itu udah menggambarkan
menggambarkan inilah aktivitas kita, atau kalau quote kalau quote kan pendek-pendek tuh. Kalau di status WhatsApp saya lebih suka aktivitas yang kita lakukan up to date pada saat itu gitu. Status WhatsApp itu juga salah satu orang jadi dalam bisnis tuh persistensi ya, konsisten dan persistensi itu yang saya rasain sih. Jadi saya tuh udah usaha 5 tahun. Di 2 tahun pertama saya jual produk orang. 3 tahun terakhir baru saya jualan produk sendiri. Nah, mungkin karena orang ngelihat konsisten dan persisten itu ya, terutama teman-teman ya. Jadi itu juga tuh yang narik kita untuk jadi reseller, karena ngelihat kita konsisten dengan produk yang kita jual gitu. Jadi sekarang malah kemarin yaitu tadi Ruli sama dengan Tanzif atau Ruli sama dengan sabun. Jadi ternyata branding kita, salah satu postingan itu salah satu yaitu buat ngebentuk branding kita seperti apa gitu. Orang pengen kenal kita sebagai apa gitu, sebagai pengusaha atau sebagai wirausaha atau sebagai UKM yang lagi bertumbuh atau apa, atau sebagai pedagang gitu. Nah itu harus inline dengan postingan-postingan yang kita lakukan gitu. Karena itu nanti yang akan ngebentuk orang akan mengenal kita sebagai apa. Kalau saya sih baru tahu tuh kemarin teman-teman, oh ya Ruli Tanzif ya, oh ternyata brand Tanzif itu sudah melekat ya. Baru untuk beberapa, karena di awal-awal emang brand Tanzif itu yang saya keluarin. Jadi aku ada 2 brand Sogi Clean sama brand Tanzif. Kalau di awal-awal tuh Tanzif, Sogi Clean adiknya baru terakhir. Nah, terus akhirnya saya harus memisahkan 2 brand itu, yang Sogi Clean untuk sabun cuci rumah tangga, yang Tanzif untuk yang natural. Tapi karena di awal si Tanzif ini udah duluan keluar, jadi si Tanzif ini pernah dipakai juga buat sabun cuci rumah tangga. Sampai akhirnya sekarang dipisah. Nah, karena orang sudah di awal orang taunya Tanzif ya udah akhirnya orang taunya Ruli Tanzif gitu. Nah, jadi pokoknya apapun postingan kita. Nah, kalau akunnya ini ya. Ya, yang baru nih, kalau akunnya ini nih satu akun buat satu usaha atau buat boleh nggak apa-apa usaha nih? Kalau misalnya mentor saya bilang sama apa yang saya jalanin, saya ada 2 akun, satu akun pribadi sama akun jualan. Tapi akhirnya jadi dua-duanya gitu. Dalam artian akhirnya kalau di akun pribadi itu yang saya bilang soft selling itu tadi itu. Jadi gimana caranya kita jualan tapi nggak kelihatan jualan. Nah itu di akun pribadi. Kalau di akun jualan sih ya jelas-jelas dia, karena biasanya saya nampilin gambar-gambar produk aja gitu. Nah kalau bisa ditanya satu akun bisa nggak, bisa aja gitu. Tapi gantian, misalnya hari ini kita branding, terus hari berikutnya, terus bisa mungkin status di media sosial tuh jangan status mengeluh ya, karena itu kalau saya terus terang kalau saya pribadi kalau kayak itu udah langsung saya unfollow tuh. Karena ya itu tadi, kalau gimana caranya status kita itu bisa jadi feedback yang baik buat kita, terutama kalau kita jualan gitu. Oh ya, ini Mbak Feni nanya, kalau update status di media sosial menggunakan waktu-waktu tertentu dan hari tertentu adakah? Kalau hari-hari nggak ada ya Mbak Feni ya, tapi kalau jam-jam iya. Jadi ada yang nerapin 4 kali, pagi, siang, sore, malam itu ada.
dari jam 6. Jadi mulai dari jam 6 sampai jam 9. Ini nih aku ada pertanyaan Mbak Feni. Terus pada saat orang istirahat jam 12 jam 1. Terus jam 3 sampai jam 5. Sampai jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 malah gitu. Itu sih waktu-waktu yang kalau prime time ya. Kalau menurut aku. Kalau status di WA WhatsApp ya, di WA status ya, tapi kalau postingan di FB atau di IG kalau saya sih cuma 3 kali ya. Itu juga kalau lagi rajin. Itu jadi kadang ini juga pokoknya lagi banyak pengen dibenerin ya. Kalau saya rajinnya sih di status. Nah, kalau udah punya admin, kalau bisa ya semua itu dilakukan gitu. Karena admin itu pertama emang karena tugasnya dia ya, itu ngebantuin kita. Paling nah kalau udah punya admin, kalau bisa salah satu tugas admin adalah dia bikin konten. Nah, makanya kalau bisa kita bikin tabungan konten banyak tuh. Karena tabungan konten banyak, salah satunya yaitu bisa buat supaya konsistensi posting. Oke, gitu Mas Dara, Mbak Siti, dan teman-teman. Mbak Feni apa udah jelas? Oke. Mbak Feni, apa ada yang mau ditanyakan lagi nih Mbak Feni atau Mbak Wida? Mbak atau Wida teman-teman yang lain juga boleh, mumpung masih ada waktu ya, ini baru jam 20.30. Oh ya, kita selesai jam berapa? Kita selesai jam berapa Mbak? Ya, jam 21.00 ya, mohon. Oh, 21.00 ya. Oh iya. Iya. Kalau biasanya sih jam 9 ya. 9. Oke. Ya jadi emang yang perlu materi yang harus kita pelajari dan dipraktekkan tuh copywriting ya, karena copywriting kalau nggak sering-sering dipraktekin juga suka kan kita males cerita gitu atau males bikin postingan panjang-panjang gitu. Nah, sedangkan copywriting itu di sini gimana caranya ya bikin postingan, bikin kalimat yang bikin orang untuk closing, untuk transfer. Nah, itu yang perlu banyak belajar lah gitu. Kebetulan saya sendiri untuk copywriting masih PR untuk terus banyak ngasih copywriting yang bagus. Copywriting yang bagus adalah copywriting yang menghasilkan cuan, yang menghasilkan uang. Intinya gitu aja gitu. Kalau bisa ada yang nanya, copywriting yang bagus kayak apa sih? Copywriting yang bisa menghasilkan uang. Dalam artian kalimat-kalimatnya itu orang tertarik untuk beli, orang tertarik untuk transfer, gitu. Ya, kalau boleh istilahnya, kalau boleh kepo Bu, ini soal sabun Tanjif ini udah tadi sempat Ibu bilang ya, istilahnya udah ada izin ya? Ya, jadi saya tuh nge-build, membangun 2 brand ini mulai dari 5 tahun yang lalu. Pas mulai tahun ketiga karena saya udah mulai memproduksi sendiri, akhirnya saya nge-branding merek sendiri gitu. Nah, mulai dari situ